Nabi Yusuf terkenal akan ketampanannya. Nabi Nuh itu populer atau terkenal akan bahtera atau perahunya. Nah, kalau Nabi yang satu ini nih, ini gua masih bingung ini populer karena apa ini ya? Masa karena hutangnya? Kan nggak mungkin kan? Coba bantu kawan-kawan nih, bantu jawab nih. Sekelas ijazah palsu, pasar pramuka aja bisa menguasai negeri ini. Jual beli jabatan, menjual sumber daya alam. Acur, acur, acur. Semua dijualnya, semua diobrak-abrik. SDM kacau, SDA hilang. Wiwi Sarkowi. Salam akal sehat, mereka. Kali ini nabinya para kader PSI betul-betul dirujak oleh netizen. Dan tentunya netizen memberikan kritikan terhadap sang nabi palsu atau Pak Mul ini. Hampir setiap harinya, kalau tidak dijadikan sebagai bahan tertawaan, pasti dirujak habis-habisan dan berbagai macam kata-kata kasar yang sudah keluar dari mulut netizen untuk Pak Mulyono. Nah, semua itu terjadi karena ya kelakuan Pak Mulyono sendiri. Kelakuannya yang ngibulin rakyat Indonesia sudah sangat-sangat takut dan memang sudah tidak termaafkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya, dan juga ada komentar Bang Ferdinand mengenai persoalan apa yang sudah menjadi pernyataan Pak Mulyono atau janji-janjinya selama ini yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu langsung saja ke videonya. Hei Jokowi, kemarin kau bilang kalau diminta oleh pengadilan kau kasih aslinya, tapi kok sudah sampai ke pengadilan enggak juga bisa kau perlihatkan ijazahnya. Berapa sih kau bayar itu hakim? Berapa sih kau bayar pengacara sehingga mereka itu bertekuk lutut sama kamu? Subhanallah, kamu itu nggak takut sama Tuhan ya? Berbohong terus, sama dengan ternak-ternakmu itu. Pengacaranya, hakimnya kau sogok-sogok. Masya Allah, insaflah. Jangan begitu. Mulutmu sendiri yang bikin hina oleh dirimu sendiri. Nggak ada yang menghina kamu, kau sendiri yang bikin menghina terhadap dirimu sendiri. Nadim, Pak Nadim, anggarannya diperbesar. perbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Iya, iya. Kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan. Dengerin kepada KPK, kepada para jaksa, dan kepada para siapapun termasuk buzzernya Mulyono, dengerin besok kalau Pak Nadiem terseret ke dalam perkara korupsi laptop, ya Dim ya, nek di sidang sebut nama Baginda Raja Mulyono. Sebel ping telu, gedruk lemah ping telu, aman kowe Din, bebas tanpa syarat. Wis to, sebut nama Baginda Mulyono, gedruk ping telu, bebas tanpa syarat. Hakime wedi, KPK-ne wedi. Aja lali ya Dim ya. Pujo pajamu bagindaku Nabi Mulyono. Kui carane njeluk ternak Mulyono. Wedi kabeh, hakim do wedi kabeh. Yakin Din? Nah Dim, ya Dim ya. Coba teman-teman simak, teman-teman dengar video berikut ini. Ini adalah rangkaian potongan video-video Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang diklaim oleh beberapa pihak sebagai presiden terbaik katanya, dan bahkan ada yang sudah menyamakannya dengan Nabi, yaitu kader PSI. Mungkin Jokowi akan menjadi Nabi bagi PSI. Coba ini disimak dulu satu persatu, karena inilah rangkaian pernyataan Joko Widodo. Nanti saya akan kasih penjelasan di belakang. Ini simak dulu.
Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Aja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Masa Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produk? Pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini-gini tumbuh itu yang harus dirubah. Tumbuh tapi jalan di tempat. Jadi selama periode Pak Jokowi rata-ratanya itu cuma 5%. Namun ketika lapangan kerjanya makin tidak bermutu. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. penataan tenaga kerja asing di Indonesia, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang, sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Oh my God! Wow! Dan sekarang kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang pajak banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun. Oh my God! Di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Mengapa kita dari tahun ke tahun, walaupun budget itu sudah ditingkatkan ya, masih tidak bisa ya bersaing? Revolusi mental itu jargon. Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasi, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab sudah datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Investasi asing di KN Pak untuk kooperatif pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Pak? Orang tua itu hanya mendoakan dan terus. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmuncul. Dia dulu waktu bimbing saya ingat saya galak sekali. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada saja dunia itu Profesor Suminto, dan saya sama sekali belum pernah lihat ijazahnya. Oke, itu adalah rangkaian video-video Joko Widodo, statement-statement Joko Widodo yang semuanya adalah saya mau mengatakan kebohongan.
Kenapa saya katakan kebohongan? Karena memang tidak benar adanya, tidak faktual, dan tidak terjadi. Maka itu adalah rangkaian kebohongan. Di tempat lain masih banyak. Ini adalah sebagian kecil. Nah, setelah rangkaian statement-statement yang tidak jujur atau bohong ini, saya mau menantang semua pihak. Tunjukkan sama saya apa yang dibangun oleh Joko Widodo yang monumental, yang fenomenal, dengan kekuatan bangsa kita sendiri tanpa utang. Tanpa utang. Kalau ada, Jokowi layak kita acungi jempol.